Halo, shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Putri. Gimana kabar kalian? Baik? Happy? Sehat? Puji Tuhan. Kakak berdoa adik-adik semuanya baik-baik saja, happy-happy saja dan pastinya sehat. Amin. Gini loh adik-adik, Kak Putri itu kepengen jajan sesuatu. Apa mending kentang goreng ya? Atau puding mangga. Terus minumnya enakan soda atau jus stroberi ya? Menurut kalian, Kak Putri beli yang mana? Kalau mau sehat, Kak Putri harus beli puding mangga dan jus stroberinya. Tapi kentang goreng itu enak banget. Apalagi kalau kita minum soda dikasih es batu. Aduh, Kak Putri jadi bingung banget. Nah, adik-adik pernah nggak di kehidupan adik-adik kadang bingung mau memilih makanan yang apa, mau memilih minuman yang apa, bahkan memilih baju yang mana. Kadang di hidup kita juga harus memilih sesuatu yang akan berdampak besar loh untuk kehidupan kita. Di situ kita perlu yang namanya hikmat dari Tuhan. Adik-adik tahu nggak apakah artinya hikmat? Hikmat itu apa ya? Apakah adik-adik pernah mendengarkan kata-kata hikmat? Hikmat sendiri adalah kebijaksanaan, pengetahuan, dan kepandaian yang dari Tuhan untuk kita bisa memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu orang yang sangat terkenal dengan hikmatnya. Apakah adik-adik tahu siapa? Dia merupakan anak dari Raja Daud yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo sangat terkenal dengan hikmatnya yang berasal dari Tuhan. Sebelum Kak Putri menceritakan tentang Raja Salomo, sekarang kita berdoa dulu ya. Adik-adik semua ambil sikap yang baik, duduk tegak, lipat tangan dan tutup mata. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu pada setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan belajar mengenai hikmat yang daripada Engkau. Tuhan, bukakan setiap pemikiran adik-adik Tuhan supaya hikmat-Mu masuk ke dalam setiap kami dan kami bisa menjadi anak-anak dengan hikmat yang hanya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang Kak Putri akan menceritakan tentang hikmat. Nah, yang di tengah ini yang memakai baju merah adalah Salomo saat ia diurapi untuk menjadi raja menggantikan ayahnya yaitu Raja Daud. Salomo menjadi seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo lalu meminta supaya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, supaya ia bisa memimpin rakyatnya dengan baik. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian.
sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Pada suatu hari datanglah dua ibu yang membawa seorang bayi mungil menghadap Raja Salomo. Ibu yang pertama mengadu kepada raja dan berkata, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari yang ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja di dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata ibu yang kedua, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi ibu yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawanya pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada ibu yang satu dan yang setengah lagi kepada ibu yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu," katanya. "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuhnya." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sekarang yuk kita catat apa saja yang kita pelajari dari cerita tadi. Ternyata hikmat yang Salomo miliki itu berasal daripada Tuhan. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan dan Tuhan memberikannya kepada Salomo. Hikmat dari Tuhan membuat Salomo dengan bijak bisa menyelesaikan masalah dua ibu tadi. Salomo bisa memberikan bayi tersebut kepada ibunya yang asli, sehingga bayi tersebut tidak jadi dibagi dua. Jadi dari cerita tadi kita bisa mempelajari 3 hal. Cara yang pertama adalah meminta hikmat kepada Tuhan. Adik-adik ingat gak? Waktu Salomo meminta sesuatu kepada Tuhan, Salomo hanya meminta hikmat supaya bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Adik-adik mintalah hikmat kepada Tuhan supaya adik-adik bisa juga membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Tuhan, aku ingin memiliki hikmat yang sama seperti Raja Salomo sehingga aku bisa memilih mana yang benar. Mungkin adik-adik bisa berdoa itu kepada Tuhan. Lalu yang kedua, biasakan untuk bertanya sesuatu kepada Tuhan dalam setiap adik-adik ingin mengambil keputusan. Adik-adik bisa berdoa sama Tuhan jika adik-adik ditempatkan atau diharuskan untuk memilih 2 hal yang harus adik-adik putuskan. Tuhan bisa membantu adik-adik untuk memilih mana pilihan yang lebih baik di antara keduanya. Lalu yang ketiga, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban dari semua pertanyaan yang ada di dunia ini. Adik-adik bisa membaca raka yang disediakan oleh gereja kita. Adik-adik bisa membacanya di sosmed atau di website Keluarga Allah. Di dalam raka kita juga ada gerakan yang namanya baca Alkitab 1 tahun.
adik-adik akan diajak membaca satu pasalnya setiap hari. Sehingga dalam waktu 1 tahun kita sudah bisa membaca banyak sekali pasal di dalam Alkitab. Sekarang yuk kita berlatih. Kita coba di contoh kasus berikut ini. Apakah adik-adik bisa menjawab dengan hikmat yang Tuhan beri? Oke, siap? Kakak kasih satu pertanyaan. Apakah yang akan adik-adik lakukan jika adik-adik memecahkan vas bunga waktu tidak ada siapa-siapa? Waktu ibu bertanya, ada seekor kucing yang lewat. Apakah A, mengaku dengan jujur, dengan resiko akan dimarahi? Atau B, adik-adik akan berbohong dan menyalahkan kucingnya? Yuk sekarang tulis jawabannya di kolom live chat ya. Supaya Kak Putri tahu dari adik-adik siapa yang bisa menjawab dengan benar. Soal berikutnya, sekelompok teman mengejek dan membuli anak baru yang sangat pemalu. Apakah yang akan adik-adik pilih? Apakah A, adik-adik akan ikut mengejek supaya dianggap keren? Ataukah B, adik-adik menolak untuk membuli sekalipun akan dimusuhi teman yang lain? Tulis jawabannya di kolom chat ya. Wah, sepertinya banyak yang sudah bisa menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Memang sebaiknya kita tidak ikut membuli karena membuli itu bisa menyakiti perasaan teman kita loh. Oke, sekarang kita sudah selesai. Kita berdoa dulu. Adik-adik jangan lupa tutup mata dan ikuti doa kakak ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir firman pada hari ini dengan baik. Tuhan berikanlah kami hikmat seperti Raja Salomo sehingga kami menjadi anak-anak yang berhikmat dan penuh dengan kebijaksanaan serta kepandaian yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang waktunya ayat Mas. Yuk kita semua berdiri dan ikuti Kak Putri ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Satu kali lagi. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Singkat sekali kan ayat Mas pada hari ini? Adik-adik bisa hafalkan ayat emasnya bersama Mama dan Papa ya. Tetap semangat dan sampai jumpa minggu depan. God bless you. Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Yeay!